A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Nawaina ta'aluma wa ta'alima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata al khairi bi tigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan seputar fikih salat, khususnya dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menjamak salat, ya. Insyaallah kita akan membahas mengenai permasalahan menjamak di dalam salat. Berbeda hal dengan pembahasan kita sebelumnya mengenai qasar yang dikhususkan bagi seorang musafir saja. Adapun untuk menjamak salat ini, insyaallah kita akan bahas tiga penyebabnya. Yang pertama adalah safar, sebagaimana safarnya orang yang diperbolehkan qasar. Kemudian yang kedua nanti adalah karena sebab hujan. Dan yang ketiga nanti adalah karena sebab sakit. Ya, meskipun nanti dalam beberapa kondisi atau dalam beberapa hal, beberapa kitab ada yang mungkin berbeda pendapat mengenai jamak karena sebab sakit ini. Seperti itu. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu, namun sebelumnya perlu untuk kita ketahui apa yang dimaksud dengan sholat jamak ini. Ya, sederhananya sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat yang memiliki dua waktu berbeda di dalam satu waktu. Ada kalanya mendahulukan waktu kedua ke waktu pertama disebut dengan jamak takdim, atau mengakhirkan dari waktu pertama ke waktu yang kedua disebut dengan jamak takhir. Gitu ya, disebut dengan jamak takhir. Dan ini hanya berlaku untuk sholat zuhur dan asar, ya, atau sholat maghrib dan isya. Jadi menggabungkan zuhur dan asar, ya, itu disebut dengan jamak. Menggabungkan maghrib dan isya disebut dengan jamak. Kalau asar dengan maghrib itu tidak jamak, tidak boleh. Kalau subuh dan zuhur nggak boleh. Jadi zuhur pasangannya maghrib, zuhur pasangannya asar, kalau maghrib pasangannya isya. Nah, itu yang boleh digabung seperti itu. Nah, kalau dikerjakan di waktu pertama, artinya dalam hal ini kalau zuhur dan asar dikerjakan waktu zuhur, kalau maghrib dan isya dikerjakan waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau dilakukan di akhir, ya, maghrib digabung dengan isya di waktu isya namanya jamak takhir, atau zuhur dan asar di waktu asar namanya jamak takhir, seperti itu. Ya, oke. Atau dalam definisi yang dituliskan oleh Al-Habib Asy-Syatiri di sini, kalau misalnya rahimahullah taala, al-jam'u an tusallal asru fi waqti zuhur. Melakukan sholat asar di waktu zuhur, wal isya'u fi waqtil maghrib, ya, atau melakukan sholat isya di waktu maghrib takdiman, ya. Jadi mendahulukan dalam hal ini sebagai jamak takdim. Au tusalla zuhru fi waqtil asri wal maghribu fi waqtil isya'i ta'khiran, atau sholat zuhur di waktu asar dan sholat maghrib di waktu isya sebagai takhir, atau dalam hal ini merupakan jamak takhir. Jadi beliau langsung definisikan jamak takdim dan jamak takhir seperti itu, ya. Jadi insya Allah kita sudah memahami konsep apa yang dimaksud dengan jamak, ya, menggabungkan dua sholat yang boleh digabungkan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, kalau dilakukan di waktu pertama namanya jamak takdim, dilakukan di waktu kedua namanya jamak takhir. Tadi sebabnya kita sebutkan ada tiga yang kita bahas. Yang pertama al-jam'u bis safar, nanti yang kedua al-jam'u bil mator karena sebab hujan, yang ketiga al-jam'u bil marid atau bil marad karena sebab sakit, seperti itu. Kita masuk ke pembahasan pertama al-jam'u bis safar, ya, jamak karena sebab safar. Di sini fayajuzul musafiri bisyurutin. Nah, boleh untuk menjamak salat bagi seorang musafir itu, ya, dengan beberapa syarat atau beberapa ketentuan. Jadi harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, perlu kita perhatikan bahwa jamak sama qasar itu dua entitas yang berbeda. Jangan dianggap seseolah orang itu ketika menjamak dan mengqasar itu dua hal yang sama. Kalau sudah boleh jamak berarti boleh qasar. Kalau sudah boleh qasar berarti boleh jamak. Enggak seperti itu. Ada nanti kondisi mungkin boleh jamak tapi nggak boleh qasar. Atau mungkin boleh qasar tapi nggak boleh jamak. Ya, atau mungkin boleh untuk menjamak dan boleh untuk mengqasar. Hanya memang dalam kondisi safar yang sudah memenuhi syarat, ya dia sudah boleh untuk menjamak dan mengqasar seolah-olah memang dianggap sebagai satu kesatuan. Padahal ini dua cara yang berbeda atau dua hal yang berbeda, seperti itu. Ya, jadi yang kita bahas di sini khusus untuk membahas mengenai syarat jamak. Nah, nanti kalau kita dalam perjalanan terpenuhi nggak syarat jamak ini? Kalau terpenuhi, boleh kita menjamak. Apakah langsung boleh qasar? Belum tentu. Kita lihat syarat qasar. Ya, nah, jadi contohnya apa? Misalkan kita melakukan safar, kebetulan imamnya adalah itmam, ya, dan kita mau menjamak sholat, pertanyaan seperti itu. Ya, kebetulan imamnya itmam, imamnya jamak juga, tapi dia itmam 4-4, misalkan seperti itu, ya, atau 3-4 gitu. Maka apakah boleh qasar? Nggak boleh qasar, tapi boleh jamak seperti itu. Ya, jadi kadang boleh jamak tanpa qasar,
atau sebaliknya, atau mungkin boleh kedua-duanya, atau mungkin nggak boleh kedua-duanya ketika tidak terpenuhi kedua syaratnya seperti itu. Nah, apa syarat jamak karena sebab safar secara khusus ya, maksudnya secara khusus adalah khusus untuk jamak saja, tidak berlaku qasar karena qasar punya syarat sendiri tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah fasyurutu jam'i taqdimi sitatun. Pertama kita mulai dulu dengan syarat jamak takdim dulu. Jadi syarat jamak takdim adalah 6. Kalau kita ingin memajukan sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib, maka perhatikan 6 syarat ini. Yang pertama adalah al-buda'atu bil ula. Harus dimulai dengan sholat yang pertama. Jadi kalau kita menjamak takdim ya, zuhur asar, maka harus zuhur dulu. Nggak boleh asar dulu ya. Atau kita menjamak takdim maghrib dan isya, maka harus maghrib dulu, nggak boleh dengan isya terlebih dahulu. Ya, adapun nanti kalau jamak takhir nanti akan dibahas secara khusus ya di bawah. Kita bahas jamak takdim dulu. Kemudian wa niatul jam'i fiha ya, niatul jam'i fiha. Harus ada niat untuk menjamak salat ya, maksudnya niat jamak kalau tadi qasar ada niatnya ya fiha fil ula maksudnya ya, ketika sholat yang pertama. Jadi ketika sholat yang pertama, saya melakukan sholat ini ya dijamak dengan nanti sholat berikutnya, gitu ya, dijamak dengan sholat berikutnya. Jadi ketika melakukan sholat yang pertama, artinya kalau niatul jam'i fiha atau fil ula. Nah, selagi kita masih sholat yang pertama, artinya belum sempat salam yang pertama, gitu ya. Entah itu dalam kondisi rukuknya tiga rakaat kedua, rakaat ketiga, yang penting belum salam lah, seperti itu. Kemudian kita berniat untuk menjamak sholat jamak takdim. Nah, itu baru dia diperbolehkan untuk apa namanya jamak takdim seperti itu. Tapi kalau di sholat pertama nggak ada niat sama sekali, maka yang kedua atau sholat berikutnya itu harus di waktunya. Nanti ya di waktu asar atau di waktu isya seperti itu. Jadi dalam hal ini perlu diperhatikan ya harus ada niat untuk menjamak sholat pada sholat yang pertama dan waktunya itu adalah selagi dia masih dalam kondisi sholat yang pertama sebelum salam. Ya, kalau tadi qasar syaratnya niatnya harus ketika takbiratul ihram. Nah kalau di sini apakah harus takbiratul ihram? Enggak. Jadi kalau mau ketika ruku pun nggak masalah ya, asalkan dia belum salam yang pertama seperti itu. Ya. Kemudian syarat berikutnya wal mualatu bainahuma. Antara kedua sholat itu harus mualah. Jadi setelah selesai sholat pertama langsung lakukan sholat yang kedua. Jangan sampai ada batas yang terlalu lama, bahkan terlalu panjang sehingga kemudian dianggap tidak mualah lagi. Jadi yang paling utama adalah selesai melaksanakan sholat yang pertama, ya langsung lakukan sholat yang kedua seperti itu. Kemudian yang berikutnya syaratnya wadawamul udhri ila tamamil ihrami bisaniyah. Harus selalu dalam kondisi punya uzur. Maka dalam hal ini kalau uzurnya adalah sebab safar, dia masih dalam keadaan menjadi seorang musafir sampai dia menyelesaikan takbiratul ihram yang kedua. Nah, ini agak sedikit berbeda tadi dengan qasar ya. Kalau qasar harus selesai sholat ya selesai sholat tamamus sholah harus masih safar. Kalau ini cukup ketika takbiratul ihram. Artinya kalau misalkan tadi kita sampai di batas kota tujuan kita itu sudah ruku untuk rokaat atau sudah ruku di apa namanya di meskipun rokaat pertama ya ruku rokaat pertama untuk sholat yang kedua itu sudah boleh untuk tetap boleh untuk menjamak sholat seperti itu ya. Jadi tetap lanjutkan sholatnya seperti itu karena yang disyaratkan hanya sampai takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Kemudian berikutnya wadhan nusihatil ula. Ya, ada dugaan ya 75% ya keyakinannya bahwa sholat yang tadi yang pertama sudah sah. Kalau yang pertamanya belum sah, maka sahkan dulu yang pertama ya, jangan sholat yang kedua. Karena sholat yang kedua ini mengikut ke sholat pertama. Kalau sholat pertamanya belum sah, kita berbicara konteks jamak takdim ya. Maka sholat kedua tentu nanti hukumnya berbeda. Dan yang terakhir adalah wal ilmu bijawazil jam'i, harus ada keyakinan ilmu bahwa jamak itu boleh kok gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam hatinya ada pertentangan, lah memang ada syariat jamak seperti itu. Saya nggak mau sholat jamak, tapi dia sholat jamak juga, maka nggak sah sholat jamaknya. Ya atau mungkin misalkan dia terpaksa, tapi dia nggak meyakini, maka juga tidak tidak sah sholat jamaknya. Kenapa? Karena dalam hal ini dia tidak memiliki keyakinan mengenai kebolehan sholat jamak. Kemudian berikutnya wasyurutu jam'i ta'khiri isnani. Adapun syarat jamak takhir itu ada dua. Ya, yang pertama niyatuhu qabla khuruji waqtil ula, harus ada niat ya dalam hati untuk menjamak sholat sebelum habis waktu yang pertama. Jadi kalau misalkan kita mau sholat zuhur nanti dijamak dengan sholat asar di waktu asar atau sholat maghrib dijamak dengan isya di waktu isya, maka di waktu zuhur atau waktu maghrib sholat yang pertama itu ya minimal kita niat lah gitu ya, minimal kita niat nanti sholat saya jamak dengan sholat berikutnya atau sholat asar atau sholat isya, nanti tergantung dengan konteksnya seperti itu ya, dan itu harus ya harus dilakukan. Kemudian berikutnya wadawamul udri ila tamamis tsaniyah. Nah kalau tadi di
jamak takdim cukup dengan ila tamamil ihram bitsaniyah, ya, cukup sampai dengan hanya takbiratul ihram pada sholat yang kedua. Adapun kalau jamak takhir itu diperbolehkan, atau dalam hal ini merupakan syaratnya adalah ketika dia masih dalam kondisi musafir sebagai uzur tadi, ya, sampai dia sempurna berakhir sholat apa namanya yang kedua, ya, sholat isya atau sholat asarnya, seperti itu, ya, begitu. Kemudian berikutnya penyebab kedua daripada jamak, ya, diperbolehkannya jamak adalah matar, hujan, dan ini nggak boleh bagi kosor, nggak ada kosor karena sebab hujan, nggak ada, ya. Al jam'u bil matori kal jam'i bis safar. Nah, pada hakikatnya jamak karena sebab motor itu ya caranya sama-sama begitu-begitu juga dengan jamak dengan safar, persis gitu ya. Jadi kalau kita sudah paham jamak dengan safar, insya Allah kita akan mudah memahami jamak dengan motor karena sebab hujan ini. Lakinnahu la yajuzu illa takdiman faqat. Hanya saja jamak karena sebab hujan ini yang diperbolehkan hanyalah jamak takdim saja. Jadi nggak ada jamak takhir ketika sebabnya adalah hujan, gitu ya. Jadi dalam kondisi hujan hanya boleh jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Bisyuruti jam'i takdimi bis safari ma'a wujudil matari indal ihrami bil ula. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah sebagaimana syarat jamak takdim, ya, yang tadi kita sebutkan ada 6, ya, ada 6 syarat jamak takdim, ya. Yang pertama tadi adalah dimulai dengan yang pertama, kemudian yang kedua adalah melakukan niat jamak, ya, di sholat yang pertama, kemudian harus mualah dan harus dawamul udri, ya, terus ada uzurnya sampai dengan sempurna takbiratul ihram yang kedua, kemudian yang kelima adalah sudah ada keyakinan sah sholat yang pertama, dan yang terakhir adalah kebolehan, mengetahui kebolehan untuk menjamak sholat. Nah, 6 syarat itu harus terpenuhi juga ketika jamak bil mator karena dia sama-sama jamak takdim, ya. Ma'a wujudil matori indal ihramil bil ula, ya, bersamaan dengan itu harus dalam kondisi ada hujan juga, ya, ada hujan ketika apa? Ketika takbiratul ihram yang pertama, gitu. Ya, jadi dalam hal ini kalau kita rincikan lagi sebagaimana dituliskan oleh Syekh Mustafa, kalau penyebab kita menjamak itu adalah hujan, maka ada 4 tempat di mana saat 4 tempat ini harus hujan. Oke. Pertama, ketika takbiratul ihram sholat yang pertama, gitu ya. Jadi, wah, kelihatannya akan hujan di jamaah takdim, nggak boleh. Kenapa? Karena belum hujan. Jadi harus hujan ketika takbiratul ihram sholat yang pertama. Kemudian wa indas salami minha, ketika salam pada takbiratul ihram sholat yang pertama, gitu ya. Kemudian di antara salam yang pertama dan takbiratul ihram sholat yang kedua, yang keempat adalah ketika takbiratul ihram sholat yang kedua. Jadi sederhananya dua tempat, ya. Ketika kita takbiratul ihram yang pertama, sholat yang pertama itu sudah hujan, ya. Kemudian hujan lagi misalkan, ya, dari sejak dia sebelum menjelang salam sampai dengan takbiratul ihram yang kedua itu harus dalam kondisi hujan, seperti itu, ya, harus dalam kondisi hujan. Kalau di sini beliau hanya tuliskan, ya, hanya tuliskan indal ihram bil ula saja. Artinya kalau misalkan setelah itu misalkan, ya, hujannya reda, apakah boleh dia menjamak? Jawabannya belum, ya, belum, belum. Ini mungkin karena beliau ingin sampaikan, ya, karena sebab uzurnya adalah mator, maka pastikan hujan dulu, baru kemudian dia bisa menjamak sholat. Kalau dia belum hujan, maka otomatis dia belum bisa menjamak takdim sholatnya, seperti itu. Adapun tadi persyaratan mengenai kapan harus hujan, ya. Nah, tadi jawabannya adalah 4 tempat kalau dirinci, tapi secara umum dua. Ya, yang pertama adalah ketika takbiratul ihram pada rakaat yang atau sholat yang pertama, dan kemudian yang kedua adalah sebelum selesai salam, sebelum mulai salam yang kedua sampai dengan sebelum sampai dengan nanti berakhir takbiratul ihram sholat yang kedua itu harus dalam kondisi hujan juga, seperti itu. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah sebab jamak, yaitu sakit, ya, al jam'u bil marad. Nah, di sini sempat ada perbedaan pendapat para ulama, yang mana dalam hal ini ikhtara Nawawi wa ghairuhu, ya, Imam An-Nawawi memilih, ya, begitupun dengan selainnya Imam Nawawi, maksudnya di sini adalah Ibnu Mukri misalkan, ya, atau misalkan sebelumnya adalah Imam Al-Isnawi, ya, ya, dan mereka menukil daripada nasnya Imam Asy-Syafi'i mengenai kebolehan menjamak sholat karena sebab maradnya. Nah, dalam hal ini memang ini agak sedikit apa, ya, agak sedikit pro kontra dan sedikit kuat perbedaan pendapatnya di sini, berbeda dengan sebab safar dan matar. Kalau sebab safar dan matar itu hampir di semua kitab ada pembahasannya. Artinya memang secara mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Hanya memang dalam sebab sakit ini, ya, ada sedikit perbedaan pendapat yang sangat kuat sehingga mungkin sebagian kitab nggak menuliskan jamak dengan sakit ini. Ya, saking kuatnya perbedaan di situ. Nah, adapun kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan boleh menjamak sholat karena sebab sakit, maka inilah catatannya. Yaitu catatannya adalah
ya, jawazal jam'i bil marad menurut Imam Nawawi dan selainnya boleh untuk menjamak karena sebab sakit. Ya, tentu sakitnya adalah sakit yang ada masyaqqah, ada mudarat bagi orang yang melakukan sholat tersebut atau orang sakit tersebut. Kalau dia sakit pilek biasa nggak boleh untuk menjamak sholat. Ya, takdiman wa ta'khiran, boleh jamak takdim maupun jamak takhir ya sesuai dengan kondisi dia. Ya kalau sekira-kiranya dia rada mendingan di awal waktu ya artinya sholat jamak takdim. Tapi kalau misalkan dia sakit di awal, akhirnya nanti jamak takhir saja itu diperbolehkan. Bisyurutil jam'i bisafar dengan catatan sebagaimana syarat jamak dengan safar tadi yang sempat kita singgung ya, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takdim tadi sudah 6 syaratnya. Jadi syarat jamak takdim itu berlaku semuanya karena sebab safarkah, karena sebab sakitkah atau karena sebab hujan seperti itu. Begitupun jamak takhir ya berlaku untuk safar maupun untuk marad ini dalam pandangan yang memperbolehkan apa namanya dalam ini jamak dengan sebab sakit tadi seperti itu. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai sholat jamak. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan baru di bab baru mengenai sholat Jumat. Maka fi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.